Halo, selamat datang dan berjumpa lagi di One Night Film. Dalam video kali ini, One Night Film akan membahas series Korea original Netflix yang diangkat dari webtoon yakni All of Us Dead. Film ini menceritakan tentang wabah zombie yang merebak di sebuah SMA. Seperti film-film dengan tema zombie lainnya, dalam film ini juga diperlihatkan bagaimana wabah zombie mulai merebak dan perjuangan mereka melawan zombie. Apakah mereka dapat selamat dari serangan zombie-zombie ini? Langsung saja kita mulai alur cerita All of Us Dead. Scene dibuka dengan adegan pembulian seorang anak bernama Jinsu yang terjadi di atap sebuah gedung. Dalam derasnya hujan, ia pun tak henti-hentinya dihujani pukulan oleh siswa lain tanpa ampun. Saat sudah semakin tak berdaya, tiba-tiba saja Jinsu seperti kerasukan dan bisa melawan anak-anak pembuli tersebut, dan terpelanting begitu kerasnya hingga jatuh ke tanah dan langsung terdiam. Beralih ke rumah sakit, yang ajaibnya ternyata Jinsu masih selamat dan berada di emergensi ditemui oleh ayahnya. Dengan segenap kekuatan, Jinsu bangkit dari tidurnya dan berniat akan membunuh mereka semua. Jinsu kemudian semakin berubah menjadi monster dengan mata merahnya. Ayah Jinsu kemudian mengambil Alkitab seraya meminta maaf dan berkata bahwa ia menyayangi Jinsu. Namun apa boleh buat, ia harus melenyapkan anaknya sendiri. Dan kemudian ia memukuli kepala Jinsu dengan Alkitab tersebut. Kemudian ayah Jinsu memasukkan tubuh anaknya ke dalam koper dan berniat membawanya keluar dari rumah sakit. Namun saat di basement, ia tersandung dan tangan Jinsu menjulur. Saat sedang dipegang, ayahnya heran bahwa luka di tangan Jinsu mulai sembuh dan tiba-tiba tangan itu bergerak dan seisi koper hidup kembali. Diperlihatkan siswa-siswi SMA Hyosan yang sedang bersih-bersih sekolah. Ada juga yang sedang berlatih panahan, ada juga yang lagi latihan paduan suara. Hyunju, salah satu siswi SMA Hyosan, ketiduran setelah membersihkan lab science. Saat dia bangun, dia mendengar suara dari ruang penyimpanan di lab. Ternyata suara itu berasal dari sebuah kotak. Dan saat dibuka, ternyata di dalamnya ada seekor tikus putih yang biasa digunakan untuk eksperimen. Si Hyunju ini memang iseng. Dia memasukkan jarinya ke kotak itu dan langsung saja tikus tersebut menggigit jari Hyunju. Pada saat itu laki-laki yang kita tahu tadi adalah ayahnya Jinsu masuk dan terlihat tercengang saat tahu Hyunju tergigit oleh tikus itu. Kemudian scene beralih ke 4 orang siswa yang janjian makan ayam goreng di warungnya Chongsan. Mereka makan ayam goreng sambil ngegosipin guru IPA bernama Pak Lee, yang mana tak lain tak bukan adalah ayahnya Jinsu. Mereka bilang Pak Lee ini tidak masuk beberapa hari setelah kehilangan putranya. Dan ketika ia masuk kembali, badannya beraroma seperti mayat busuk. Dan Pak Lee pun mulai bertingkah aneh. Onjo mulai menceritakan kejadian aneh yang dilakukan Pak Lee minggu lalu. Saat jam pelajaran IPA, seperti biasa Pak Lee mengajar dengan menuliskan materi di papan tulis. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan Pak Lee menulis teramat cepat seperti menggila. Scenes beralih ke SMA Hyosan di malam hari. Ternyata Hyunjo yang tadi digigit tikus disekap di lab sekolah. Keesokan harinya, siswa-siswa yang kemarin membuli Jinsu marah ke salah satu siswa karena ia melaporkannya ke wali kelas terkait menghilangnya Jinsu. Bukannya sadar, mereka malah semakin menjadi membuli siswi lainnya. Tapi hal itu diketahui oleh siswa bernama Suhyok yang meminta mereka pergi. Namun karena diancam video rekamannya akan disebarkan, maka mereka tak bisa pergi meninggalkan geng itu, bahkan rela menuruti apapun yang diminta. Di kelas, guru mulai menanyakan apakah ada yang bisa menghubungi Hyunju. Siswa yang meninggalkannya kemarin di lab menceritakan bahwa mereka terakhir melihat Hyunju di lab science. Kemudian ibu guru itu menemui Pak Lee di lab dan menanyakan tentang Hyunju. Tapi Pak Lee tentu saja bilang ia tidak tahu. Meski begitu, terdengar suara seperti ada orang di ruang perlengkapan lab. Tapi Pak Lee dengan santainya bilang kalau itu hanya hamster lab dan ia harus bergegas untuk mengajar. Setelah ibu guru itu pergi, ternyata Hyunju masih disekap dan ia dijadikan percobaan oleh Pak Lee. Hyunju yang telah digigit tikus mulai terinfeksi dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Hyunju memohon ke Pak Lee untuk menyelamatkannya, tapi Pak Lee acuh saja.
Saat Pak Lee sedang mengajar di kelas, Hyunju berhasil kabur. Ia mulai berubah menjadi seperti Jinsu. Dan tiba-tiba Hyunju kembali ke kelasnya dengan kondisi penuh darah. Ia menceritakan bahwa Pak Lee menangkapnya dan mengurungnya. Lalu Hyunju segera dibawa ke UKS. Saat di UKS, ia meronta-ronta. Hyunju berkata bahwa Pak Lee telah menyuntikannya cairan aneh dan mencoba membunuhnya. Semakin ia berontak dan berkata akan membunuh mereka semua. Hyunju kemudian dilarikan ke rumah sakit Hyosan. Pihak sekolah kemudian meminta penjelasan Pak Lee, apa yang terjadi. Tapi Pak Lee berkata Hyunju tidak boleh dibawa ke rumah sakit, melainkan harus dikarantina dulu. Ibu UKS yang tadi merawat Hyunju ternyata tergigit cukup parah, dan ia mulai mengalami gejala perubahan menjadi zombie. Dan benar saja, ia mulai menyebarkan wabah zombie dengan menggigit para siswa. Enji yang tadinya berniat ingin bunuh diri karena diancam videonya akan disebarkan di internet, melihat pemandangan yang menakjubkan dari atap sekolah, yakni para siswa saling terlempar menembus jendela-jendela kelas dan saling memangsa. Yang paling epik adalah si ketua kelas. Di tengah wabah zombie, dia masih aja dengerin lagu sambil baca buku, padahal sudah ada zombie di depannya. Para zombie kini sudah mencapai kantin sekolah dan hampir saja menerkam Onjo. Kepala sekolah tetap bersikukuh untuk tidak menyebarkan apa yang terjadi di sekolah. Ia bersikeras menyelesaikan masalah ini secara internal dan menolak didatangkan ambulans dan polisi. Padahal keadaan sekolah semakin tidak terkendali. Onjo dan Chongsan yang berusaha menyelamatkan diri pun semakin terkepung. Kini bahkan sampai pengemudi mobil yang berasal dari luar sekolah sudah menjadi zombie. Setelah Onjo dan Chongsan bertemu dengan teman-temannya, mereka baru menyadari bahwa ini adalah wabah zombie, sama seperti di film Train to Busan. Di sisi lain, Hyunjo sudah tiba di rumah sakit dengan tak sadarkan diri. Pak Lee akhirnya diinterogasi di kepolisian. Saat diinterogasi, Pak Lee yang dituduh membunuh putranya sendiri yaitu Jinsu, flashback di saat dia melakukan percobaan ke anaknya itu. Geram dengan anaknya yang lemah saat dibully, ia terinspirasi dari tingkah laku tikus yang bisa menyerang balik kucing yang menerkamnya. Ia melakukan eksperimen untuk membuat tikus yang lemah menjadi kuat. Dan hal itu juga ia lakukan kepada anaknya Jinsu, dengan tujuan agar anaknya menjadi lebih kuat. Namun yang terjadi, Jinsu malah menjadi zombie dan menyerang ibunya sendiri. Hyunjo yang sedang melakukan MRI tiba-tiba bergerak mengagetkan para perawat, hingga bisa menekuk tubuhnya menjadi dua. Kuntilanak! Ia bahkan berubah menjadi suster ngesot dan memangsa para penghuni rumah sakit. Kembali ke SMA Hyosan, para zombie sudah menyambut para atlet panahan yang baru saja tiba setelah mengikuti pertandingan. Chongsan yang menemukan HP salah satu siswa kemudian menelpon 911 dan mengatakan bahwa ada zombie di SMA mereka. Tapi para polisi itu malah menganggap sedang ada festival zombie di SMA Hyosan. Ya wajar juga ya, kalian kalau dapat telepon bilang ada zombie, apakah langsung percaya? Tapi begitu ada telepon lagi yang melaporkan bahwa ada pasien seperti zombie yang menggigit orang-orang, barulah polisi mengecek kondisi SMA Hyosan. Onjo dengan cerdiknya menelpon pemadam kebakaran dan mengatakan bahwa SMA Hyosan kebakaran hebat, sehingga petugas yang salah satu di antara mereka adalah ayah Onjo segera mendatangi SMA Hyosan. Setelah menunggu dan menunggu namun tidak ada yang datang menolong mereka, para siswa mulai panik dan saling adu mulut hingga kemudian ada guru yang datang dan membantu mereka untuk menahan pintu dengan menggunakan kursi dan meja yang ada. Tapi saat siswa sedang melakukan itu, ternyata di lengan Pak Kang ada bekas gigitan. Dan benar saja, Pak Kang mulai berubah menjadi zombie dan menggigit Minji. Para siswa kemudian keluar dari ruangan itu dan menyelamatkan diri meski mereka langsung diserang oleh sekawanan zombie. Sini, maju lu sih semua lu. Para siswa kemudian keluar dari ruangan itu dan menyelamatkan diri meski mereka langsung diserang oleh sekawanan zombie.
Mereka berhasil bersembunyi di lab science meski sudah terpojokkan oleh segerombolan zombie. Tapi sayangnya, HP satu-satunya yang menjadi alat komunikasi mereka terjatuh dari saku jaket Onjo. Kini mereka tak memiliki apa-apa untuk dapat berkomunikasi dengan regu penyelamat dan juga Suhyok yang menghilang. Saat siswa sedang berusaha membunuh zombie, namun tidak ada yang berhasil. Tiba-tiba zombie itu terkena panah tepat di leher mereka dan membuat zombie itu langsung tewas. Para siswa yang sedang menunggu diselamatkan harus terkaget bahwa ternyata Ishak telah digigit. Di scene ini akhirnya kita diperlihatkan dari sudut pandang yang terinfeksi. Bagaimana pandangan Ishak yang mulai memerah. Meski Ishak telah berubah menjadi zombie, Onjo tidak bisa merelakan sahabat terbaiknya itu pergi darinya. Di saat terakhirnya, Onjo masih mengingat kenangan-kenangan mereka. Ternyata Suhyok masih selamat. Dia bersembunyi. Di sisi lain, Chongsan berinisiatif untuk kabur lewat jendela menggunakan selang pemadam. Beruntungnya, selang yang mereka gunakan pas sekali berhenti di ruangan di mana ada ibu guru Park di situ. Akhirnya mereka bisa bertemu Bu Guru Park dan merasa lebih aman. Satu persatu siswa berhasil turun ke ruang siaran di lantai 2 bersama Bu Park. Chongsan yang terakhir turun diserbu oleh para zombie dan terlempar keluar jendela. Pak polisi yang sedang menginterogasi Pak Lee baru saja mengetahui bahwa zombie yang terjadi ini disebabkan oleh virus yang dibuat oleh Pak Lee. Ia mengatakan bahwa tidak ada orang tua yang membiarkan anaknya mati begitu saja. Hal ini dibarengi dengan scenes yang memperlihatkan seorang siswi yang sangat kesakitan, dan ternyata ia melahirkan seorang bayi di toilet umum. Kemudian kita diperlihatkan Suhyok yang masih berjuang menyelamatkan diri, dan tepat pada saat itu ia melihat Chongsan yang terpental keluar jendela bersama para zombie. Tapi dengan usaha keras, akhirnya mereka berdua bisa selamat bergabung bersama yang lain, dan mereka mulai mencari cara untuk berkomunikasi menggunakan internet untuk meminta bantuan. Karena anehnya, petugas pemadamnya masih belum datang juga. Mungkin kena macet. Scene beralih ke gadis yang tadi melahirkan. Hampir saja tertabrak mobil polisi yang ternyata penumpang mobil itu semuanya sudah menjadi zombie. Melihat kejadian itu, ia langsung saja berlari kembali ke toilet umum untuk mengambil anaknya yang tadi ia tinggalkan di sana. Kembali ke sekolah, zombie mulai menuruni jendela menggunakan selang yang masih terikat. Ternyata zombie masih punya akal juga ya. Gyeongsu yang mulai mimisan dituduh bahwa ia telah tergigit. Tapi sebenarnya ia hanya terkena pukulan Suhyok saat melawan zombie. Setelah dicek bahwa ia tidak ada bekas gigitan, hanya luka goresan, Bu Park dan siswa lainnya percaya bahwa Gyeongsu tidak terinfeksi. Namun kini komputer mereka satu-satunya yang digunakan untuk berkomunikasi sudah dilempar untuk melawan zombie tadi. Mereka kembali kehilangan kontak. Kali ini tidak ada yang mempercayai Nayeon bahwa Gyeongsu telah terinfeksi, meskipun Nayeon tetap meyakinkan mereka. Akhirnya untuk mengakhiri pertikaian, Bu Guru Park meminta Gyeongsu untuk memisahkan diri ke ruang rekaman untuk melihat apakah ada reaksi infeksi yang terjadi. Akhirnya Kota Hyosan mengeluarkan aturan siaga level 3 dan akan mengevakuasi warganya. Kini wabah sudah menyebar ke seluruh kota. Polisi sudah dikerahkan untuk menghalangi para zombie. Scene beralih ke Gyeongsu yang sudah 30 menit berada di ruang rekaman dan tidak terinfeksi. Tapi ia tetap tidak mau keluar sebelum sejam berlalu. Saat Nayeon diminta untuk meminta maaf, ia malah sengaja mengelapkan darah zombie ke luka Gyeongsu dengan sapu tangannya, agar Gyeongsu terinfeksi dan ia tak terbukti bersalah. Pada perubahan Gyeongsu, kita diperlihatkan bahwa virus ini adalah keinginan untuk bertahan hidup dan memakan semua sel dalam seketika. Pandangan mulai memerah dan zombie mulai menyerang untuk bertahan hidup. Dari sudut pandang Gyeongsu, ia melihat teman-temannya yang menjadi zombie dan akan menyerangnya.
Semakin ia takut karena hal itu, semakin ia berubah menjadi zombie. Kini seluruh kota sudah dihantui oleh zombie. Gadis yang melahirkan tadi pun sudah tergigit, namun masih berusaha menyelamatkan anaknya meski ia sudah mulai terinfeksi. Ya, mau bagaimanapun, namanya kasih ibu sepanjang masa ya. Semua yang sedang meratapi kepergian Gyeongsu dibuat kesal dengan tingkah Nayeon. Ketua kelas yang curiga dengan tingkah Nayeon memprovokasi Nayeon agar mengungkapkan apa yang ia perbuat kepada Gyeongsu. Meski dengan bukti-bukti yang ada, Nayeon tetap menyangkal bahwa ia yang membuat Gyeongsu terinfeksi. Saat sudah terpojok dan tidak bisa mengelak lagi, akhirnya ia keluar ruangan menangisi hidupnya, tak peduli lagi dengan zombie yang ada. Bu Guru Park yang merasa bertanggung jawab berpesan kepada para siswa agar tetap bertahan hidup dan akhirnya pergi menyelamatkan Nayeon. Sementara itu di luar kota Hyosan, YouTuber sedang live streaming mengabarkan rumor kota Hyosan yang terkena wabah zombie. Ia pergi ke kota Hyosan untuk langsung mencari tahu apakah wabah zombie itu benar adanya. Pria ini meski dilanda macet karena pembatasan kota, ia nekat menaiki gunung untuk sampai ke kota Hyosan agar tetap eksis ngevlog. Ia benar-benar merekam semua kejadian saat dikejar zombie. Meski begitu, netizen tetap tidak semua percaya dan menganggap pria ini hanya akting saja. Bahkan kolom komentarnya dibanjiri lelucon yang menganggap ini hanya gimmick. Ibu Chongsan yang selamat dari kejaran zombie kini sudah sampai di SMA Hyosan untuk menyelamatkan anaknya. Tapi ibu ini sama saja seperti masuk kandang harimau. Ia langsung disambut oleh Gyeongsu dan akhirnya menjadi santapan para zombie. Ayah Onjo yang ingin pergi menyelamatkan putrinya ke SMA Hyosan dihalangi oleh ibu anggota dewan yang mengatakan ia harus menyelamatkan banyak orang, bukan hanya orang yang dicintainya. Beralih ke Pak Lee yang akhirnya menceritakan mengapa ia melakukan semua ini. Semua bermula dari Jinsu, anak Pak Lee yang sudah mengalami kekerasan cukup lama di sekolah, hingga ia mencoba bunuh diri tapi gagal dan akhirnya masuk rumah sakit. Saat rapat komite berlangsung, Pak Lee mencoba untuk mendapatkan keadilan. Namun ternyata anak-anak yang dibuli tidak berani melawan dan mereka tidak mendapat keadilan. Karena itu Pak Lee memindahkan Jinsu ke sekolah lain. Tapi tetap saja anak-anak itu menemukan Jinsu dan ia tetap dibuli. Dan si Jinsu ini tidak mau melawan. Alih-alih melawan, ia malah ingin mati saja karena itu lebih mudah baginya. Agar putranya bisa melawan perundungan, Pak Lee merubah putranya menjadi kuat agar bisa melawan. Namun Jinsu malah berubah menjadi monster. Kota Hyosan yang sedang melakukan evakuasi warga mulai kewalahan dan zombie sudah mulai memasuki kantor polisi. Pak Lee yang akhirnya tergigit karena menyelamatkan sang detektif bilang bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan ini ada di laptopnya yang berada di lab science SMA Hyosan. Keesokan harinya tetap tidak ada yang datang menyelamatkan siswa di SMA Hyosan. Mereka yang menunggu di kamar mandi mulai bergerak. Mereka yang berada di lantai 2 masih menimbang-nimbang apa yang akan dilakukan. Sedangkan Enji baru saja mengetahui bahwa pagi ini videonya yang sudah dijadwalkan akan tersebar di internet menangis sejadinya dan ingin bunuh diri. Namun niat itu diurungkan dan dia pergi mencari HP yang digunakan untuk mengunggah video tersebut meski harus berhadapan dengan zombie. Chongsan dan Suhyok keluar menuju ruang guru untuk mengambil HP para siswa agar mereka bisa mencari info tentang penyelamatan. Ji yang berlari menuju ruang guru di koridor, tentu saja ia habis dilahap. Tapi herannya, Enji ditinggalkan begitu saja oleh para zombie sebelum ia benar-benar terinfeksi. Ternyata Enji bertujuan untuk menghancurkan semua HP agar tak ada yang bisa melihat videonya. Padahal HP itu sangat berguna bagi Chongsan dan kawan-kawan untuk berkomunikasi dengan penyelamat. Saat Chongsan berhasil mengambil satu HP, ternyata HP itu mati.
Ia nekat mengambil HP yang lain dan bergelut dengan zombie, sehingga membuat Chongsan dan Suhyok terpisah. Chongsan yang masih bergulat dengan zombie lalu masuk ke kantor kepala sekolah dan mendapati Guinam sedang menyandra kepala sekolah. Chongsan yang mengetahui hal itu lalu merekam kejadian itu dan mengancam akan dikirimkan ke polisi. Kini mereka berdua saling main kejar-kejaran dan Guinam melemparkan pisaunya ke arah Chongsan. Dan episode pun berakhir pas lagi seru-serunya. Apakah Chongsan akan terkena pisau itu? Nantikan di video berikutnya hanya di One Night Film. Jangan lupa subrek sama tombol ring.